Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di pembelajaran fisika. Bersama kami, kita akan belajar fisika dengan topik fisi nuklir. Semoga adik-adik tetap sehat dan terus semangat ya. Pembahasan yang pertama adalah reaksi inti. Apa sih yang dimaksud dengan reaksi fisi? Oke, biar lebih paham, yuk simak videonya sampai akhir. Selamat belajar! Jadi, di video kali ini, kita akan belajar tentang fisi nuklir. Sederhananya, reaksi fisi adalah reaksi pembelahan, di mana partikel berenergi dengan inti atom saling bertumbukan, sehingga dari satu inti induk menjadi dua inti anak. Nah, sebelumnya itu hanyalah ilustrasi sederhana. Pembahasan yang kedua tentang jenis reaksi fisi. Reaksi fisi terbagi menjadi dua, yaitu reaksi berantai tak terkendali dan reaksi berantai terkendali. Yang pertama, reaksi berantai tak terkendali, di mana neutron dengan inti induk saling bertumbukan, sehingga menghasilkan dua inti anak baru yang terdiri dari dua atau lebih neutron bebas. Kemudian, masing-masing dari neutron bebas tadi akan menumbuk inti atom yang lainnya. Sehingga menghasilkan 4 inti anak dan 4 neutron bebas. Kemudian, keempat neutron bebas ini nantinya akan menumbuk inti atom lainnya lagi, sehingga terjadi reaksi fisi secara terus-menerus, yaitu selama masih ada neutron bebas yang siap menumbuk inti atom. Artinya, semakin banyak neutron bebas yang dihasilkan, maka akan semakin banyak reaksi fisi yang akan terjadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa reaksi fisi yang terjadi secara terus-menerus dan semakin banyak disebut dengan reaksi fisi berantai tak terkendali. Selanjutnya adalah reaksi berantai terkendali. Hampir sama dengan reaksi berantai tak terkendali, namun bedanya adalah kelebihan neutron bebas diserap oleh suatu bahan, sehingga hanya disisakan neutron bebas sesuai dengan jumlah reaksi fisi yang diinginkan. Jadi, bedanya adalah reaksi fisi berantai tak terkendali merupakan jumlah neutron bebas hasil reaksi tak terkendali, di mana reaksi fisi terjadi terus-menerus. Sedangkan reaksi fisi berantai terkendali merupakan jumlah neutron bebas hasil reaksi terkendali, di mana reaksi fisi terjadi secara terkendali. Selanjutnya, kita akan melakukan simulasi reaksi fisi nuklir dengan menggunakan aplikasi PET. Nah, pertama, kita akan mensimulasikan proses reaksi fisi satu inti,
di mana dapat kita lihat terdapat unsur uranium-235 yang terdiri dari proton dan neutron, dan juga memiliki energi total serta energi potensial. Lalu, kita dapat tembakkan sinar neutron ke arah atom uranium-235. Sesaat setelah tumbukan, kita dapat amati perubahan energi total atom yang meningkat. Sebuah inti atom yang ditembakkan menggunakan sebuah neutron berubah terlebih dahulu menjadi isotop uranium-236. Lalu, inti atom uranium-236 membelah lagi menjadi dua atau lebih atom yang lebih ringan. Misalnya, menjadi inti xenon 140 dan strontium 94. Selanjutnya, kami akan mensimulasikan proses reaksi fisi berantai. Nah, pada proses reaksi fisi berantai ini, kami juga menggunakan atom uranium-235 dan sebuah neutron sebagai pemicu. Nah, adapun inti turunan yang terdapat pada bagian ini merupakan hasil pemecahan uranium yang tidak stabil ketika ditembakkan sebuah neutron. Di bagian bawah ini berfungsi sebagai pengatur yang dapat digunakan untuk mengatur jumlah unsur yang diperlukan, yang biasanya khusus digunakan untuk proses reaksi fisi berantai. Nah, sesuai yang dijelaskan tadi bahwa reaksi fisi adalah proses reaksi nuklir yang terjadi karena inti atom tergolong menjadi partikel-partikel inti yang lebih ringan karena tumbukan dengan partikel lain. Kemudian mari kita simulasikan. Jadi, ketika sebuah neutron ditembakkan pada uranium-235 seperti yang tertera pada layar, maka neutron akan menyerap salah satu inti yang ada pada unsur uranium-235 dan menghasilkan satu produk baru, yaitu uranium-236 yang sifatnya tidak stabil, sehingga unsur yang tidak stabil ini terpecah lagi menjadi dua, yaitu contohnya barium 141 dan krypton 92. Nah, adapun proses ini selain juga menghasilkan energi, maka juga akan melepaskan 3 buah neutron. Selanjutnya, kami akan mensimulasikan mengenai reaktor nuklir. Dengan menggunakan simulasi dari PET ini, kita juga dapat menggunakan simulasi reaktor nuklir, di mana reaktor adalah suatu alat proses di mana terjadinya suatu reaksi berlangsung, baik itu reaksi kimia ataupun reaksi nuklir yang terkendali. Nah, dalam simulasi ini kita dapat melihat replika cara kerja reaktor nuklir yang sebenarnya, yaitu dengan menembakkan partikel neutron, serta kita dapat mengendalikan reaksi fisi berantai dalam reaktor nuklir tersebut dengan mengubah-ubah panel pengatur yang berwarna hijau, yaitu tertutup secara sempurna, terus yang kedua itu tertutup sebagian, dan yang ketiga itu terbuka. Nah, adapun percobaan pertama yaitu panel pengatur dalam keadaan tertutup sempurna. Saat kita menembakkan neutron, maka kita dapat membaca bagaimana perubahan tenaga keluaran dan energi yang dihasilkan pada bagian sebelah kanan. Langsung saja kita menembakkan neutron. Nah, dapat kita lihat hasilnya pada layar bahwa hanya sedikit neutron yang dapat mencapai atau menembak atom uranium-235 jika dalam keadaan tertutup sempurna.
percobaan kedua, yaitu panel dalam keadaan tertutup sebagian. Kemudian kita tembakkan neutron. Nah, dapat kita lihat di samping kanan terbaca tenaga keluaran dan energi yang dihasilkan selama proses penembakan neutron. Nah, dapat kita lihat pada layar bahwa dibandingkan dengan percobaan pertama, pada percobaan kedua ini lebih banyak atom uranium yang tertembak oleh neutron. Kemudian percobaan ketiga yaitu panel dalam keadaan terbuka sempurna. Nah, kemudian kita tembakkan neutron. Dapat kita lihat kembali pada bagian sebelah kanan terdapat perubahan tenaga keluaran dan energi yang dihasilkan, dan dapat dilihat bahwa tenaga keluaran dan energi yang dihasilkan itu lebih besar dibandingkan pada percobaan pertama dan kedua. Nah, adapun hasilnya dapat kita lihat pada layar bahwa hampir semua atom uranium 235 itu tertembak oleh neutron. Itulah tadi simulasi proses reaksi nuklir mengenai reaktor nuklir. Dari percobaan melalui simulasi yang kami lakukan tadi, terdapat hambatan dalam menghitung energi yang dihasilkan serta tenaga keluarannya, dikarenakan simulasi yang kami gunakan ini tidak dapat membaca data secara digital serta tidak dapat menghasilkan data yang konstan. Demikianlah penjelasan dari kami tentang fisi nuklir. Semoga adik-adik paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.